Motor apa orang? Harley? Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andrew Pagupin di channel saya Vokal Bumper. So, let's rise together. Rise, rise, stand above it, then I'm gonna make it nice, nice. Rise, together we belong, and I'm standing by your side. Rise, rise, stand above it, then I'm gonna make it nice, nice. Rise, together we belong, and I'm standing by your side. Hari ini beta dengan Bu Michael Patiselano dari M-Hardware. Kak Andre, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam lokal vokal. Iya, akhirnya ketemu ya. Akhirnya. Janjian dari kapan ini? Pokoknya dari pertama kali M-Hardware mau bikin YouTube, beta hubungi Kak. Siap. Iya betul. Bahkan katong suka labs dulu baru ketemu. Ya. Setuju. Katong suka labs dulu baru ketemu. Beta pingin kenapa beta pingin duduk ngobrol dengan Om Michael karena par beta M-Hardware, brand M-Hardware sekarang apa ya, raksasa di Ambon. Iya, itu beta penilaian. Menurut itu penilaian. Kalau ketemu sih saya iya, itu penilaian. raksasa tuh berarti itu kasih ini naik mobil sih. Iya, bisa. Ya, siapa tahu mobilnya simpan di Jakarta. Iya. Oke, Om, sebelum ketemu masalah lebih jauh, beta pengen tahu tentang M-Hardware sendiri. Ya. M-Hardware itu apa sih? Lalu kalau bisa Michael ceritakan punya histori. Historinya M-Hardware. M-Hardware itu M-Hardware itu mau Lucas Hardware. Oke. M-Hardware itu 2014 start. Beta lupa sih bulan apa persisnya tuh. Kalau beta saya salah Agustus atau September lah. Yeah. Startnya tuh M-Hardware 2014. Awalnya Koton 3. Iya. Ada Beta, ada Marsio, ada Oki. 2014 dan langsung memutuskan clothingan ya? Seng. Oke. Jadi Koton 3 ini teman SMA. Koton di SMA 1 Ambon. Angkatan 2000. Alumni SMA 1. Kumpul. Saya nggak usah sebut angkatan 2000 berapa, nanti ketahuan umur lagi. Jadi kita satu kelas, ketemu di Jakarta lagi. Ketemu 3 ketemu di Jakarta, terus ketemu 3 berpikir kayak bikin sesuatu apa ya, usaha apa ya. Ya sebagai selingan lah. Yeah. Waktu itu ketemu pikir apa ya, bikin apa supaya ada penghasilan tambahan. Awal-awal tuh ketemu mau bikin martabak. Pertamanya bikin martabak. Serius. Karena Kotong penikmat martabak. Oke. Jadi Kotong suka makan martabak gitu. Jadi Kotong mau bikin martabak tuh. Kotong sampai survei. Waktu itu beta ingat itu Kotong survei malah dari bulan puasa. Jadi pas Idul Fitri. Ya. Ada satu martabak di Cikini itu dia masih buka ya. Terus Kotong datang ke situ, Kotong ngajak ngobrol. Yeah. Ini bagaimana dia punya pembagian hasil kah sama orang yang bikin atau dia punya sendiri. Dia bilang sayang ini dia gerobak ini orang punya, lalu dia bagi hasil dengan yang punya gerobak gitu. Itu sampai semua hitung-hitungan untuk martabak lah. Semua jalan martabak. Beta ingat terakhir itu Kotong memutuskan untuk clothing itu Kotong duduk di KFC Cikini. Apa maksudnya kenapa tiba-tiba martabak clothing itu jauh sekali? Kenapa tiba-tiba belok jauh sekali? Modal martabak terlalu besar. Oke, masuk akal. Lalu Modal martabak terlalu besar. Akhirnya Kotong berpikir Kotong bikin clothing aja. Triggernya waktu itu orang Ambon tuh kan suka pakai baju Ambon. Iya. Looknya so Ambon nih. Iya. Tuh, tapi
tetap pakai baju tulisannya Ambon. Seakan-akan kalau orang yang pakai baju Ambon tuh lah doang. Saya dapat tahu orang Ambon. Kayaknya Manado ini apa? Padahal kan dari dulu saya orang tahu ini Ambon lah pasti. Tapi tetap pakai baju Ambon. Dan itu juga Kotong punya kerinduan, maksudnya. Kotong juga suka pakai baju Ambon. Tapi saat itu beta yang melihat ada saat menurut beta ya, karena kan selera kan, selera itu kan selera. Jadi menurut beta hari itu, aduh beta yang begitu suka dengan baju-baju Ambon yang ada lah. Yang ada waktu itu. Yang ada waktu itu. Beta suka pakai baju Ambon, tapi baju-baju Ambon yang ada ini hanya akan beta pakai sekedar aja. Nah, Kotong pengen bikin sesuatu yang beda. Kotong pengen bikin baju Ambon yang orang tuh bisa pakai di mana saja, kapan saja. Acara apa saja saya bisa pakai baju ini gitu. Kaos, tapi kan Kotong kemana-mana saja bisa lihat orang pakai kaos. Nah itu yang Kotong pengen tuh. Nah triggernya dari situ. Membawa identitas, namun juga secara fashion. Jadi Kotong menjual secara fashion dengan kearifan lokal lah. Gitu. Akhirnya Kotong yang kepikiran tuh buat bikin desainnya. Cuma clothing. Desainnya apa nih? Sudah nanti gampang aja lah gitu. Terus di 2014 itu kebetulan CDT. Cahaya dari Timur. Akhirnya beta isinya tuh namanya Martwer, harusnya bener-bener art kan. Tapi Kotong pun desain pertama itu font. Yang cuma tulisannya Ambon Manise Beta Maluku. Beta melihat peluangnya ada karena waktu itu CDT pas mulai. Selesai produksi pas kebetulan bertepatan dengan CDT dia premier. Kotong kebetulan beta dengan Marsho terlibat di HHI Community. Terus HHI Community dapat kesempatan untuk nonton premiernya CDT di Senayan City. Baju itu masih hangat, baru selesai produksi. Kotong dua pakai, pergi nonton CDT pakai baju tulisannya Ambon Manise Beta Maluku. Dengan maksud ya gini lah, branding. Wah ini Martwer pertama kali langsung di CDT tulisannya Ambon Manise Beta Maluku. Beta sih hari itu memang lihat beberapa orang langsung, baju bagus ya. Orang notice dong. Habis itu setelah itu akan pembesoknya kan 2 hari setelah itu beta teman kasih kabar beta Alfa Saitapi. Dia kasih info, itu Chico Jericho ada konferensi pers di ada di salah satu gedung lah, beta waktu itu gedungnya di mana? Di Coca-Cola. Kalau mau datang bisa tuh, beta punya akses buat datang. Dia bilang sudah, Kotong dua datang bawa baju. Kotong sampai di sana, Kotong ketemu dengan Chico, Hayaka, terus Alfa, dengan Beto. Kotong ketemu dengan Dong Ampa nih. Kotong kasih Hayaka, Kotong kasih dong pakai baju itu. Hayaka, Beto dan Alfa pakai foto, bajunya lepas, Kotong balik ambil akun. Jadi Kotong yang kasih. Karena rugi kalau Kotong kasih. Bukan rugi, maksudnya hari itu produksinya masih sedikit. Jadi kan, aduh jangan kasih nanti. Cuma sayang sama ombaknya. Jadi Kotong kasih dong pakai foto ya lepas, pakai foto lepas gitu. Tapi pada Chico Kotong kasih. Pas baku hadap dan Chico itu bilang, kakak Kotong mau kasih baju ini. Jadi dia ngobrol nih, Kotong buat Ambon, buat beta. Iya, buat kakak. Sabarnya beta ganti baju. Beta bisa, dia bisa langsung ganti hari itu tuh. Jadi dia selesai, dia ganti baju, dia pakai, dia bilang foto ya. Kotong foto, Kotong posting. Postingan itu masih ada sampai sekarang. Betul ya. Postingan itu Kotong masih ada sampai sekarang. Bahkan dengan kakak Hayaka dong sama Punga masih ada tuh. Chico pakai dari situ. Yang beta saya sangka adalah setelah dia pakai, ternyata dia pakai kemana-mana. Jadi dia pergi ke Surabaya, dia pergi ke Makassar, dia ketemu tiap premier dia pakai baju itu. Dari situ Kotong nama naik. Buat beta secara pribadi kayak wah gila, Kotong baru mulai nih dengan desain yang artware sekali nih. Biasa saja kan si artware banget. Dengan font yang biasa-biasa saja itu tiba-tiba naik kan, orang beli banyak segala macam.
Desember tuh beta dengan Marsho pergi Bali. Katong dua menghambur-hamburkan uang itu lah. Boleh bilang dong penjualan perdana tuh selaku apa? Pokoknya itu katong 1 bulan itu saja seingat beta katong menjual sekitar 150-an kali. 1 bulan? Ya, pieces. 1 bulan tuh sampai katong bikin ada yang limited edition ya. Jadi kan itu kan baju cuma warna hitam, warna putih. Iya. Terus katong bikin ada satu yang warnanya gold, tulisannya gold dengan harga yang lebih mahal. Itu saja. Jadi katong bilang ini limited edition. Padahal katong jual tuh limited edition dengan harga lebih mahal. Orang kamu beli. Lihat konsep marketing tuh. Jadi desain yang sama, Iya. cuma beda sablon, Iya. agak pakai emas saja tuh. Iya. Dan captionnya limited edition. Ya. Itu konsep marketing Katong jangan lupa. katong bikin, ini limited edition yang ini nih. Padahal kan sebenarnya saya beda jauh juga Iya. yang lainnya gitu. Itu Lalu berbahaya. itu boleh dibilang itu trending point pertama lah ya. Ya, Itu terus kan mungkin saya ada cerita begininya dong. Sehabis liburan di Bali. habis liburan di Bali beta ingat, habis itu ketong habis juga. Habis juga. Habis. Bersama liburan itu. Bersama liburan itu juga ketong habis. Modal habis, segala macam habis. Cipin lagi. Oke. Cipin lagi. Ketong bangun lagi pelan-pelan. Tapi seng survive awal waktu pertama tuh. Tapi ketong sempat ikut di 2015 itu, ikut event di Jakarta itu. Yap. Hari Patimura. Ya. 2015. Maksudnya penjualannya sih tetap oke. Ya, oke. Tapi kalau dari beta pribadi, beta merasa akan stuck begitu sah. Ya. Dan karena ukuran pertama tuh Ya. yang memberi standar tuh terlalu. Ya. Jadi akan stuck, akan begitu sah. Ih, penjualan begini sah Ya. gitu. Pelan-pelan lama-lama so aku sudah berjalan. Akhirnya ketong sibuk masing-masing juga. Karena waktu itu kan ketong semua kerja tuh. Aktivitas masing-masing. Aktivitas masing-masing. Yang satu dokter, 2 karyawan swasta. Jadi ketong sibuk masing-masing, kerja segala macam. Di 2015 pertengahan tuh vakum. Vakum betul full. Vakum betul, Ya. vakum total. Saya kepikiran ya, Ya. Martur. Beta fokus fokus kerja, ya pokoknya macam-macam lah. Akan sudah bicara tuh saya berpikir Martur lah. Ya. Sudah lah, Martur tuh sudah lewat lah. Ya. Yang saat beta teman yang dokter juga, dia waktu itu pas ke Bandung ambil spesialis. Ya. Terus ketemu juga sibuk kerja segala macam. Lupa lah. Ya. Lupa kalau punya Martur. Iya. Di 2017 beta punya sepupu. Ya. Beta punya sepupu di 2017. Beta lupa sih persisnya 2017 atau 2018. Pokoknya antara 2 tahun ini. Soalnya ketong vakum tuh seingat beta ada 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Kayaknya sih 2018 awal kapan? Ya. Beta sepupu tuh tanya, Martur ini masih jalan saya? Seandainya saya jalan, dia mau beli. Oke. Karena dia mau jalankan Martur. Ya. Dia mau jalankan Martur, dia mau beli Martur. Kita bilang, wih. Kalau dia saja bilang dia mau beli Martur. Berarti ada prospeknya Ya, dong. berarti ada prospeknya. Ada sesuatu yang dia lihat sampai Iya. barang ini tuh dia mau beli aja. Iya, gitu. pasti ada value-nya. Iya. Saya mungkin orang beli barang rugi Iya. istilahnya gitu. Jadi kita pikir, jangan deh. Iya. Kalau saya mau saya join. Iya. Tapi kalau saya mau beli betul saya mau. Iya. Akhirnya dia join yang ketong. Dia join dan ketong jalan. Di saat itu beta teman yang dokter ini, ketong sudah lupakan dia. Iya. Dia sudah lewat lah. Yang ketong anggap dia sudah keluar. Iya. Karena dia sudah, maksudnya ketong sudah anggap dia sudah berkontribusi di ketong. Iya. Akhirnya berjalan, ketong bertiga lagi tetap, tapi dia beta sepupu. Formasinya berubah. Formasinya berubah. Iya. Formasinya berubah seingat beta 2018. Akhirnya di 2018 ketong berpikir gimana nih? Ketong bikin desain apa lagi yang menarik. Iya. Bikin lagi yang beta rasa 2018 akhir tuh ketong punya turning point-nya lagi. Iya.
Jadi orang mulai ngeh lagi nih, wah ini ya martir lagi nih, Ini yang ini kemarin nih, yang dulu nih, orang mulai ingat-ingat lagi. Nah dari situ tuh pelan-pelan ketemu bangun. Berarti bahasa bisnisnya mulai rebranding ulang lah ini. Rebranding ulangnya tuh 2018. Jadi mulai foto-foto segala macam yang proper, yang bagus lagi. Ketemu mencoba bikin katalog. Ya bikin katalog lagi, macam-macam. Belum berjalan lah, berjalan pelan-pelan, tapi belum dapat akan punya momen istilahnya ya. Akhirnya di 2019 itu 2018 tuh kebetulan beta resign. Oke. Bukan kebetulan sih, beta resign. Oke. Beta resign. Beta pikir kayaknya beta mau fokus nih di barang ini. Beta mau dengan pertimbangan maju dan tidaknya MR, beta sampai risiko kamu kan nih. Karena di situ beta sunika juga. Oke. Jadi beta sunika, beta pikir sudah beta fokus aja. Beta sunika, akhirnya potong jalan di 2018 sampai ke 19 tuh ketong beta bisa bilang naik lagi setelah berkolaborasi dengan Urban untuk Ambon versus Everybody. Nah di situ tuh yang beta rasa ketong punya turn point-nya lah. Jadi dan happening banget ya Ambon, happening sekali. Tadinya beta pikir saya akan se-happening itu. Mengingat orang Ambon belum banyak tahu Urban. Mencoba realistis saja ya. Kalau beta memang suka yang realistis, maksudnya ya ketong main logika lah. Waktu ini kira-kira orang Ambon sudah tahu seberapa banyak orang yang ngeh dengan tagline versus Everybody, Urban. Akhirnya waktu sebelum ketong bikin Ambon versus Everybody-nya tuh memang ketong punya Instagram tuh full dengan katalognya Urban justru. Jadi ketong branding Urban nih, taruh Jakarta versus Everybody di ketong posting Jakarta versus Everybody terus supaya orang tahu kalau ini tuh kolaborasi antara MR dengan salah satu brand di Jakarta. Sekaligus mengedukasi. Ya, itu yang ketong langsung, wah ini kalau ketong saya branding orang saya akan tahu. Kata sih bisa kasih tanggung jawab pasar belajar sendiri dong. Jelas. Akhirnya ya sudah lah, ketong edukasi pelan-pelan. Pas launching 2019 di Ambon, buat beta bersyukur akan punya capaian dan segala macam akan berjalan dengan sangat bagus karena target dari Urban juga tinggi. Itu. Om kasih bocoran dong. Maksudnya bicara target ini ya, karena setahu beta deal-dealan bisnis dengan orang, maksudnya company yang sudah ada nama, entah itu sebesar apapun itu, sekecil apapun, tapi dia sudah punya nama ya, dia sudah punya branding sendiri, itu kan pasti ada poin-poin yang harus ketemu penuhi. Bagaimana Om? Pertama tuh dong mintanya minimal untuk t-shirtnya sendiri 300 pieces. Ambon versus pokoknya versus Everybody itu. Cetakan pertama 300 pieces. 300. Dan Om dong sanggupin itu. Ya. 300 pieces. Soalnya ketong pikir gini. Seandainya ketong yang sanggupin, orang lain akan ambil ini. Iya betul. Gitu. Karena kan di tiap kota itu hanya ada boleh satu brand. Satu. Jadi license-nya akan dipegang dia. Akhirnya ketong menyanggupi. Maksudnya mau beta bilang ketong harus ambil. Kalau seng justru ketong yang rugi. Orang lain akan ambil. Dan saya ada pilihan selain challenge sendiri. Peluangnya cuma untuk kali itu kan. Akhirnya ketong ambil 300 pieces. Waktu itu ketong bikinnya karena dari dong tuh kalau dari hoodie saya nggak ada masalah. Yang penting pokoknya totalnya harus 300 pieces. Jadi ketong bikin tuh 300 pieces t-shirt. Hoodie-nya 100. Jadi ketong bikin 400 pieces yang ketong jual. Akan sold out, beta lupa tuh September kalau saya salah, launchingnya September 2019. Dia sold out di November. Ya. 2 bulan sold out. 350 pieces habis. 400 plus hoodie kan. Sold out di November tuh. Harga jual dong Om, harga jual. Nah, gitu. Yang bikin ketong takut juga karena harga jual. Dan hari itu, maksudnya karena beta juga ada di situ. Karena beta jual baju dengan brand lokal dan harga segitu itu sedikit gartak lah. Tapi ada positifnya, maksudnya setelah beta dewasa dan beta maksudnya belajar akang dan di situ ketong akan tahu, ketong cek ombak bahwa ada pasarnya tuh ada. Asli Kak, beta waktu itu pikir kayak wah gile. Ini ketong kalau berani ambilin ketong berani rugi. Karena dia ketong punya harga jual sendiri kan segitu. Sedangkan ketong harus menjual baju dengan harga yang
buat beta wah gila. Ukuran Ambon nih loh. Ambon. Katong punya market di Ambon, katong jualan dari Jakarta. Ongkos kirim saja 80.000. Dia beli satu baju Ambon versus Everybody harganya 200.000. Plus ongkir 80, satu baju tuh nilainya jadi 280.000 ya. Apalagi itu kalau saya salah bersamaan dengan ongkos kargo naik. Oh ya? Iya. Wah, makanya akan sampai 80.000. Ongkirnya tuh sampai segitu. Sampai wah gila ini kira-kira laku sih. Wah ternyata maksudnya di luar ketemu ekspektasi akan habis dalam waktu 2 bulan tuh. Iya. Dan ya beta bahagianya di launching itu apa ya? Di situ beta lihat anak-anak dong yang melihat ini siapa punya. Ya. Ya beta tangkapnya hari itu ada satu karena kata dunia bisnis di Ambon ini kan mengenali itu ya segmennya bisnis apapun kata selalu lihat siapa punya. Tapi untuk hari itu kita harus akui itu modus anomali itu berlaku di kasus itu. Maksudnya orang jadi fokus ke produknya. Iya. Itu Setuju. tagline-nya, terus bahannya karena apa? Ini uang banyak yang dong keluarkan. Iya. Mau dong tahu versi pribadi ini apa? Akhirnya dong belajar sendiri. Iya. Belajar sendiri dong akan cari tahu dan di situ kita lihat bahwa launching ini launching baju maksudnya. Kapan sih orang mau launching baju? Itu satu lagi. Waktu karena kan kita di Jakarta. Yap. Itu tuh katong berpikir aduh gila kalau katong launching di Jakarta saya lucu. Iya. Ini baju Ambon versus Everybody. Masa katong launching di Jakarta? Beta tukar pikiran dari Rico. Iya. Beta ngobrol-ngobrol Rico bilang ya lu harus berani. Kan beta bilang, beta cerita lah di Ambon ini seperti apa nih, market Ambon seperti apa. Beta cerita. Tapi Rico bilang ya lu harus berani. Ya lu kalau misalkan lu bikin launching baju di Ambon yang notabene orang pasti akan aneh. Baju kok di launching? Maksudnya kayak ini ada loh di Ambon orang launching baju. Akhirnya beta lah ya sudahlah siapa apa lah. Gila itu tiket saja PP sulit berapa tuh? Kalau tuh maksudnya bikin acaranya ya memang sih seberapa tapi buat beta agak ada dia punya ketakutan sendiri ini kira-kira betul launching baju. Orang Ambon bilang jamp ini kerja buang uang. Iya tuh maksudnya ya ada di kepala kalau hitungan matematikanya. Ya katong kan bisnis siapa sih yang mau rugi istilahnya begitu. Pasti ada di otak begitulah. Itu manusiawi itu om tuh. Kayak kita pikir gila ini kalau misalkan ketong rugi sih habis-habisan tapi ya sudahlah ketong take it. Akhirnya ternyata balik lagi di luar ketong ekspektasi bahwa ternyata akan berjalan dengan baik. Kita juga yang menyangka kalau bisa maksudnya Kotong juga yang pernah kepikiran bahwa Kotong bisa launching baju untuk yang sento Pak ini Kotong take 2 kali tadi malam biasa apa memori murah ngambek ya Kotong punya produk pertama dengan harga segitu lalu dan pertama kalinya brand lokal berani pasang price segitu di Ambon ya akhirnya kita berpikir dan orang belum banyak kenal Urban di Ambon betul pada kami ya seingat kita belum banyak orang tahu Urban ya mungkin ada tapi beberapa ini kata nih ya sudahlah tapi jalan saja dulu pride-nya sendiri adalah Kotong berkolaborasi dengan salah satu brand besar yang ada di Jakarta dan bahkan Urban Indonesia kayaknya boleh dikatakan masalah laku dan cara laku kita pikir sudahlah Kotong fight aja ternyata memang sesuai ekspektasi akan pecah melebihi ekspektasi akan pecah buat beta itu Kotong punya momentum jadi momentum di market ada pada saat Ambon pribadi dari situ tuh Kotong mulai pelan-pelan bisa dibilang penambahan followers Instagram itu di market itu lambat tapi buat beta pribadi itu organik ya itu yang penting karena beta sih mau kayak ya sudahlah Kotong kelihatannya oke nih di followers saya mau
Beta lebih berpikir sudah potong organik aja lah. Pelan-pelan akan bertumbuh itu biasanya. Bodo amat deh orang mau lihat kayak, tapi dong kalau kita kan masih sedikit, saya masalah. Intinya kan jualan baju. Ya, yang penting kan laku. Betul. Kan laku. Kembali ke situ. Iya. Masalah followers itu ada kasih kayak bodo amat. Iya. Yang penting kan barangnya laku. Iya, dan hal maksudnya organik dalam hal yang Michael bilang masalahnya, dan itu terbukti maksudnya produk laku, followers ya boleh dikatakan orang doang segitu aja, tapi dia berkembang malahan melebihi yang ketong pasang di media sosial. Maksudnya begitu kan lebih enak daripada misalkan kayak contohnya ketong followers 10.000, cek di story juga yang cek paling cuma 10 juga sama aja kan. Tidak sih, malahan itu algoritma yang sehat. Oke, kita lanjut. Setelah masa puber kedua dari Martin, setelah pecah ding itu, titik apa yang sempat kalau dia cerita juga Om Michael resign dari tempat kerja dan memilih ini sudah kita punya penghasilan utama dari sini. Poin apa yang bikin sampai Om Michael berpikir bahwa semua itu ada harganya. 2000 kita punya kerja, kita kasih yakin jadi harga. Jadi 2018 tuh akhirnya beta memutuskan, bukan beta memutuskan, tapi ada satu hal sehingga beta cabut dari kantor. Kita cabut dari kantor, terus ya sudahlah, berarti kita betul-betul harus fokus dan membangun barang ini, karena ini akan jadi satu-satunya penghasilan utama. Akhirnya pelan-pelan bangun. Dan posisi sudah nikah kamu? Sudah nikah. Itu tuh jadi pertimbangan double itu. 2018 kita nikah, terus ya sudah, kita fokus di barang ini aja nih. Waktu itu Katong berjalan itu, kita punya sepupu berjalan ya beta, terus kita teman itu Marsio itu dia berjalan, tapi dulu kerja. Sambil kerja. Sampai akhirnya beta tuh bilang ke Marsio 2019 akhir, beta bilang dia, kayaknya sih harus resign deh. Mendingan saya resign, saya bantu beta fokus kita membangun sama-sama. Akhirnya dia resign, dia ikut resign dan kita membangun sama-sama, fokus. Oke, sekarang beta bicara masalah porsi yang beta sempat lupa juga menanyakan. Sekarang formasi baru dalam owner, pembagian porsi kerjanya bagaimana? Atau ya desk job tugasnya bagaimana? Jadi kalau dari Ketong sendiri, kita yakin masing-masing Ketong semua punya. Ketong sudah tahu nih, Ketong dari awal tuh beta juga sudah tahu, oh ini beta akan ngapain, dia ngapain. Di 2020 itu tiba-tiba beta punya, kan tadi kan akhirnya 3 orang, terus 1 cabut, terus jadi 3 orang lagi. Di 2020 tuh beta punya teman yang dokter ini, dia hubungi beta lagi untuk mau join lagi. Dia butuh, maksudnya ini nih dia mau jadikan salah satu bisnisnya dia juga. Akhirnya di 2020 kalau dari beta dan Marcel pribadi, Ketong berpikir, oh sudah santai saja. Atau juga dia bangun dia start awal tuh Ketong dan dia. Dan sebenarnya kan saya ada official keluar tuh saya ada. Official keluar tuh saya ada. Ini kayak rumah bersama saja. Ini kayak rumah bersama aja. Jadi masalah kembali dan mau tetap bersama-sama atau seng juga itu ya pilihan aja. Akhirnya Ketong kalau Ketong bisa bilang Ketong berempat punya saham di situ. Tapi yang aktif di dalamnya ada 2 orang. Tapi dari segi sahamnya sendiri itu 4-4-nya punya saham di situ. Nah ini mungkin teman-teman yang untuk mau bisnis kolektif, kerjasama kolektif, mungkin Ketong berbagi tips tadi ya. 4 orang yang punya saham, 2 orang yang aktif kerja. Hitungan pekerjaannya tuh bagaimana? Selain keuntungan dari hasil penjualan, itu pembagiannya bagaimana? Karena 2 ini terhitung owner plus karyawan juga, iya kan?
gimana? Katong dua digaji. Oke. Katong dua digaji setiap bulannya. Oke. Katong dua digaji setiap bulannya, ya sama aja kayak karyawan biasa. Iya. Jadi katong dua menentukan, katong dua punya gaji sesuai porsi kerjanya katong dua masing-masing. Iya. Katong dua digaji. Jadi untuk masalah pembagian, nah kalau saham itu tergantung dari berapa banyak Cipinnya. cipinnya. Ya. Oke, ini yang beta mau tanya lah. Beta sempat tanya apa Rico Lubis kemarin. Beta pengen tanya Michael ya. Good circle, good friends itu apa berperan sih untuk atau punya perkembangan usaha? Kalau part beta sangat-sangat berperan. Maksudnya jadi di Jakarta itu kebetulan beta dan Marsio ini juga membentuk satu komunitas olahraga. Kata dua foundernya juga. Jadi kita membentuk satu komunitas olahraga yang dimana teman-teman di dalam itu dong ya olahraga ini kan berarti sesuatu yang positif. Nah untungnya teman-teman ini ketong bentuk dari awal dari 2014 sampai sekarang. Orang tuh juga support ketong. Dong bukan orang Ambon, dong bukan orang Maluku, tapi dong beli bajunya. Kayak bagaimana? Dan itu ketong rasa diapresiasi. Gitu. Jadi beta mau dong yang ini, beta mau dong ini. Dong bukan orang, bahkan injak Ambon aja belum pernah. Tapi dong beli. Nah, buat beta itu good circle karena teman-teman yang support itu kan ketong sering dengar lah di mana bahwa kalau mau support tuh beli. Beli. Bukan kita support semangat atau kita kan nanti kita posting apa? Iya. Kalau mau posting ya sekalian beli dan posting itu. Oke, kita maju ke masalah Michael terus beberapa tahun belakangan kayak kemarin sama-sama anak-anak Ambon Creative Maker sama teman-teman sempat bikin beberapa event, bahkan event yang beta ikuti sendiri ada 2 event dan yang Arthur terlibat di dalamnya. Kenapa susah-susah? Sudah punya nama. Ini kalau beta bicara dengan sinis ini pertanyaan yang sinis nih. Sudah punya nama, sudah laku, brandingnya sudah ada. Kenapa susah sampai di sini? Nah, ini mungkin pandangan orang lain di luar sana. Tapi buat ketong pribadi, ketong belum segitunya. Maksudnya syukurlah kalau Kak Andre orang menganggap begitu. Syukurlah kalau Kak Andre bilang ketong sudah punya nama, ketong sudah perlu susah-susah lagi. Beta pribadi bangga. Tapi ketong pribadi sebenarnya merasa ketong belum segitunya. Ketong belum bisa dibilang punya nama. Ketong belum bisa dibilang wah. Akhirnya kenapa ketong mau tetap terjun ke hal-hal seperti itu? Karena buat ketong itu branding secara langsung. Selama ini mungkin orang melihat ketong di online, tapi pada saat ada event-event seperti itu, orang bisa bersentuhan langsung dengan ketong, bisa bersentuhan langsung dengan produknya, bisa bersentuhan langsung dengan orang di balik produknya. Dan buat beta itu customer service secara langsung lebih penting daripada ketong cuma ngobrol di sosial media. Kalau sih in touch sama customer dan itulah jadi alasan kenapa brand-brand lokal, Urban Inn, apa segala macam pun tetap Iko fast. Dan pertama fast seperti itu duitnya lebih besar dan lebih cepat. Perputarannya lebih cepat daripada kita jualan online. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin ada punya jualan, entah mungkin masalah clothingan, entah apa, kalau ada festival jangan pernah malu perseru ini bisa rasa kayak begitu Kalau beta mengajukan diri selalu. Kayak kemarin Rabu Market aja waktu pas mau bikin, pas beta tahu beta langsung tanya, bisa ini acara apa? Beta mau dong join. Beta mau ikut dong. Katong mengenal pasar baru. Terus katong langsung ketemu sama katong punya customer. Terus dari mulut ke mulut ini nih. Itu tuh promosi gratis lah, jangan promosi gratis di situ. Jadi jangan pernah malu-malu untuk sorong diri kalau ada event atau acara komunitas dan sebagainya macam. Oke, katong tinggalkan yang ada, katong bahas tentang industri kreatif. Brand lokal belakangan ini yang beta lihat di Ambon, apa dia ekosistemnya tercipta, jalan pun dengan bahkan
sudah di level beta yang tahu orang, tapi kalau di beta pun circle sampai di level yang kalau kita beli hardware karena apa? Jadi produk. Kalau beta beli kuti kata karena apa? Walaupun mungkin isu yang dijual tentang Maluku, tapi semua orang punya karakter sendiri. Bagaimana? Khususnya tentang MAPR sendiri dengan dia punya desain dan pasar yang dia sasar, karena itu penting karena di situ katong tentukan sikap dari awal sampai katong karakter kelihatan. Ya. Kalau dari awal memang katong tuh mengejar market yang jauh di bawah katong pribadi umur. Iya. Karena beta merasa bahwa umur beta tuh apa beta punya teman-teman seangkatan beta ya. Seng semua, tapi hampir sebagian besar yang ada di Ambon itu tuh dong seng susah bergaya kayak milenial. Tapi karena apa yang ketemu jual ini kan memang produk anak muda, bukan berarti produk ini tidak dapat dibeli orang muda. Oh tidak, itu sangat bisa dan mungkin itu kan terserah selera. Kaos, siapa yang beli kaos, siapa yang pakai kaos? Kan selera aja, masih aja. Tapi memang ketemu sejauh ini kan ketemu juga mau pelajari, ketemu mau market. Dari pertama kali terbentuk sampai sekarang, jadinya ketemu tahu nih, ternyata segmennya kesini, umurnya segini. Ya, jadi ketemu membuat sesuatu yang dengan desain-desain yang kekinian, mencoba membuat desain-desain yang kekinian, sehingga menarik marketnya dong ini lagi anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan paling gampang aja. Kalau kita bicara sosial media, pengguna sosial media sendiri adalah anak-anak muda. Sebagian besar kan? Ya, sebagian besar. Sedangkan kita kan berjual di sosial media. Itu kan market. Otomatis segmennya gitu. Dia maunya apa nih? Kita bikin kan. Betul. Kita bisa bilang kita mencoba mengikuti zaman aja sih. Jadi apa yang lagi tren kita bikin, apa yang lagi ini ya kita coba bikin. Kalaupun memang saya bisa ya saya nggak salah, tapi paling tidak kita sudah mencoba untuk mengikuti gitu. Jadi beta boleh bilang tetap isunya tetap local pride, tapi dia punya fashion juga tetap ikut sepaket lah istilahnya kayak begitu ya. Karena itu memang yang kita mau dari awal. Jadi karena beta kan tadi bilang beta suka pakai baju. Beta suka baju Ambon. Beta suka baju-baju berbau Maluku. Tapi waktu pada awal itu beta merasa saya ada yang cocok di beta. Selera desain itu kan selera. Beberapa yang ada itu bukan beta pun selera. Sehingga beta memutuskan beta harus bikin sesuai dengan beta pun selera. Beta mau apa beta bikin. Akhirnya terciptalah market dengan desain-desain yang ada sekarang. Yang sampai sekarang ini. Yang menurut beta pribadi lah. Beta sih ngomongin beta. Terserah mau pakai buat kemana. Tapi baju-baju yang market tuh hampir semua desain beta bukan hampir karena semua desain beta punya dan beta pakai kemana-mana. Mau bilang mau hang out di mana kan kita pakai, mau di mana kan kita pakai. Dan mungkin memang kita harus percaya diri dengan produk. Bagaimana mau yakinkan orang sebentar ketemu sendiri? Itu susah. Kemana-mana kita pakai. Oke, Pak Mike melihat Pak Mike sebagai anak Ambon, melihat dunia kreatif anak muda Ambon dari luar, bagaimana sih? Kalau kita sih melihatnya sih teman-teman di Ambon sudah sangat berkembang sih, dengan adanya banyak brand lokal, dengan ada banyak event-event lokal yang berbau kreatif. Parbeta sendiri itu sudah sangat berkembang karena kalau kita mundur ke 3-4 tahun belakangan kan itu kan seng ada. Entah beta yang seng tahu tapi beta sih lihatnya seng ada. Setidaknya tidak muncul di permukaan. Saya muncul di permukaan. Nah, makin kesini kan aku mulai muncul nih satu. Akhirnya Ketong juga berpikir, wah Ketong mau terlibat. Beta juga mau terlibat. Ketong punya tempat untuk promosi lah. Akhirnya, secara langsung. Itu yang tadi kita bilang intas dengan customer. Itu Ketong bicara di Pulapi? Tentu saja. Pertanyaannya balik lagi, apa yang kurang? Kurangnya kalau betul bisa bilang
bukan apa ya, karena di sini bukan mengkritik atau apa, karena ini juga PR katong sama-sama istilahnya. Dan kalau beta yang bilang kurang, kayaknya beta akan bilang sempurna sah. Katong dalam lingkaran lihat yang ada sudut, mungkin Michael yang ada di luar bisa sedikit lihat karena ada bisa compare apa Michael yang ada di Ambon. Tapi kan ini pun menurut beta, ya, maksudnya pribadi ya. Dan beta juga saya melihat semua aspeknya karena Katon juga bukan yang paling bagus. Iya. Katon sama-sama beta juga masih Martin sendiri tuh masih terlalu banyak kurang. Masih berproses. Ya. Kalau mau bilang juga Katon saya ada tai-tainya di Jakarta. Yep. Yang usah di Jakarta lah, kalau Katon bicara Indonesia Timur pun bahkan di Ambon sendiri pun juga beta merasa Katon saya ada tai-tainya. Belum sesuatu apa sih gitu. Ya, maksudnya katong yang menganggap Beta sih menganggap bahwa beta masih harus tetap berjuang, masih tetap harus berkarya terus. Iya. Nah kalau yang beta lihat adalah kekurangannya konsistensi aja sih. Ya. Karena orang berkarya itu kan konsisten. Kalau misalkan sing konsisten, ya kelihatan lah pokoknya akan terlihat perbedaan mana yang konsisten, mana yang konsisten. Betul. Yang sing konsisten ketahuan lah. Iya. Ya cuma mengejar kayak kemarin yang Omek bilang kata 2018-2019 memang brand lokal ombaknya lagi kuat sekali. Lalu kalau macam kayak gini ombaknya setelah apakah katong stop kancing? Iya. Balik lagi kalau dia mau fokus ke saya. Iya. Kalau memang saya mau fokus sih saya masalah. Itu kan balik lagi ke setiap pemainnya juga. Iya. Kalau ternyata memang dia cuma sekedarnya aja main-main, ya monggo. Iya. Dan hasilnya pun bakal main-main. Iya. Dan kontennya saya bisa paksa. Iya, kan saya bisa paksa. Oke. Baik, ini atau mungkin bicara banyak, bertukar pikiran banyak. Mike, kita mau minta tolong atau bagi tips and trick hal yang paling sederhana berdasarkan pengalaman dari Michael dan teman-teman bentuk M-Hardware. Apabila beta ingin bikin usaha dan beta yang bisa sendiri, apa saja yang beta bisa bikin sampai apa yang beta punya ide bisa bentuk begitu. Kalau beta sih tentu usaha tuh kan memang sangat yang gampang. Iya. Kalau gampang sama orang sudah jadi bisnis. Iya, pasti. Seingat beta, kita pernah baca di mana kalau beta lupa. Sebuah kota atau sebuah negara itu bisa dibilang berkembang pada saat beta lupa berapa persen, tapi itu di atas 50% atau 60% itu isinya ada warganya itu adalah pengusaha. Ya. Itu baru bisa dibilang kota itu berkembang. Kalau di bawah itu kota itu sedang berkembang. Beta lupa persisnya berapa persen dan tapi beta ingat beta pernah baca itu. Iya. Nah, bagaimana orang mau bisa berusaha? Pertama butuh ada modal memang kan? Iya. Modal ini dari mana? Dari mana? Itu pasti pertanyaan pertama. Modal ini dari mana? Ya, Ketong pun juga 2014 itu Ketong kerja juga untuk bisa cipin. Kalau saya juga mau dapat modal dari mana? Kalau punya keluarga yang bisa meminjamkan modal ya syukur. Kalau seng kan bagaimana? Balik lagi. Mau atau seng aja sih. Kalau mau pasti jalan akan ada jalan sampai akan jadi. Iya. Kalau mau. Tapi kalau misalkan setengah-setengah ya begitu juga. Yang penting niat mau saya dulu. Iya. Betul. Mas sudah kalau betul bicara modal ya kerja dulu tuh supaya dapat modalnya. Betul. Kalau ada saudara yang bisa bantu untuk permodalan dan segala macam syukur. Iya. Tapi kalau sih ada ya. Dan beta pikir begini, Michael juga gila sampai kayak macam bilang amatir nih beta kan hidup dari sini aja. Maksudnya tanpa ada pertimbangan dan tanpa ada kayak plan-plan ke depan. Maksudnya katong ini bukan orang yang tanpa pertimbangan lalu tiba-tiba kita kan saya mungkin. Kalau beta sih beta yakin ini kalau kau tuh jalankan akan tuh kau tuh akan lihat usaha ini akan berkembang atau sih. Iya. Balik lagi beta pernah dengar ini obrolan dulu lah. Beta pernah dengar orang Cina tuh dong bilang
usaha itu kalau misalkan akan sudah jalan dan akan berkembang, dong stop akal. Berarti ini bukan beta. Kita akan cari usaha yang lain. Kita akan berbisnis yang lain. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan saya lihat, wah ini akan berpeluang akan berkembang bisa gitu kan. Tapi ya logik aja lah, maksudnya saya bermain logika aja kan. Wah betul memang akan berkembang. Jangan sampai juga terlalu pede bahwa wah ini pasti akan berkembang. Jam pernah percaya diri itu penting ya, tapi matematika juga jangan. Dan cuma gara-gara katong percaya diri, kenyataannya laku, katong tetap ngotot di situ ya. Betul. Akhirnya akan bunuh katong sendiri. Jadi cuma jadi pemuas ego saja. Iya, seakan-akan bahwa beta punya loh. Beta punya bisnis loh. Padahal pemasukannya berapa kan kita tahu. Pastinya berapa kan. Karena beta juga sempat punya barbershop. Di Jakarta. Itu kan sebuah pengakuan dan modalnya besar tuh, iya maksudnya kayak ya gila, gimana barber jalan sih, sing, kasih jalan gitu, akhirnya kan tutup. Betul. Itu kan suka keluar orang besar dan segala macam, tapi akan jalan itu kan percuma. Dan katong harus secara gentle bilang oke, ini sing jalan cukup, mari katong fokus ke ini yang tutup aja tuh daripada betul. Kepeng saja di situ. Oke, yang terakhir Michael, kita pengen tanya ini Om Michael saja. Apabila katong ingin sampai di tahap yang untuk pengkarya sendiri ya, ini kan jadi PR untuk katong semua, sampai bisa percaya bahwa apa yang katong bikin ini katong bisa hidup dari akang. Kira-kira katong butuh apa sih yang jadi pemicu katong sampai katong pikir ini sudah kita harus berselancar di ombak ini. Sekarang kalau beta sih sekarang lihatnya sih kayak gampang sih. Maksudnya kita melihat bahwa bisnis ini akan berkembang atau seng gitu kan. Kira-kira ini beta bisa hidup dari barang ini atau seng gitu. Gampangnya adalah kita melihat sekitar aja pada saat akan mulai. Pada saat akan mulai kita tanya ke sekitar aja. Kita pusingkan aja bagaimana kita punya barang nih bagus ya. Kita punya produk ini bagus ya. Selalu terbuka dengan masukan ya. Dengar orang cerita saja, kita sudah tahu bahwa barang ini dia akan berkembang atau seng. Kalau menurut beta ya. Tapi balik lagi, kadang-kadang juga kan masukan itu dari teman-teman terdekat juga bisa membunuh. Beta pernah bicara dengan Gibran. Yang buat beta itu satu masukan yang bagus kan. Maksudnya dia punya kalimat itu buat beta itu sangat bagus. Dia bilang gini, potong di Ambon ini juga kan apa-apa ketemu bilang bagus. Kayak akhirnya yang pernah ketemu dengar masukan yang mau membangun. Bukan berarti orang bilang saya kurang di sini, saya jelek di sini. Lalu benci atau? Tapi itu justru dari situ kita harus belajar dan membangun. Oh ternyata barang ini akan ternyata sih bagus tuh. Berarti kita harus bikin akan jadi bagaimana? Kita perbaiki pelan-pelan. Betul. Kadang-kadang masukan ketemu cerita-cerita kalau bagaimana ketemu ini bagusnya, baju ini bagusnya, ketemu hoodie ini bagusnya. Memang pujian sekarang berbahaya. Oh bagus sih, anak paling bagus sih, bagus tapi kok akan sih terjual. Toh? Oke. Bagaimana kalau itulah itu yang beta katong lebih ini ya lebih objektif dalam menilai sebagai bagaimana sesama kayak contohnya teman punya jualan kalau apalagi kalau tamang ya kalau kita rasa sih sekarang kalau tamang tuh katong bilang di muka saja karena katong niatnya juga baik kan. Ada beta tamang juga dia mau buka kafe nih. Itu sebenarnya dia kalau sih bukan di circle itu jangan stop berhenti. Percuma sih buka saja nanti orang cuma bilang dan temannya ada di belakang. Siapa yang punya dan segala macam. Dia bisa bilang beta kata mau buka coffee shop. Sedang beta tanya dia kata sih kenal nama ini sih. Dia saja sentuh kan. Oh my God, jawab cepat. Kasih satu kata yang mungkin bisa mewakili Mantep. Apa? Berat deh. Satu kata. Mewakili Mantep. Ya. Terbaik.
Kenapa terbaik? Karena ketong mau berusaha menjadi yang terbaik untuk ketong punya diri sendiri. Oke. Itu aja sih. Dan dari jawaban memang sudah mewakili apa yang katong sasar ya, maksudnya target apa ke depan, dan tentu untuk menjadi terbaik itu proses. Iya, pasti. Ketong juga sekarang masih melalui prosesnya. Iya. Ketong sedang ada di struggle-nya justru. Kalau kita sekarang nih, ketong baru one step. Yang saya tahu ketong akan melalui beberapa step ke depan. Iya. Target Emator ke depan? Ya, setidaknya 2021 lah, dengan masa pandemi ini yang belum pasti. Bagaimana? Ketong pengen banyak berkolaborasi dengan apapun itu, komunitas, brand. Planningnya juga sudah ada, tinggal ketong matangkan. Sudah ada beberapa nama yang akan ketong berkolaborasi. Siap. Yang beta yakin ini ketong punya langkah untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Karena dengan berkolaborasi itu kan ketong cross market juga kan. Secara pasar pun, secara saling saling menginfluence semangat kayaknya. Itu penting ya untuk teman-teman komunitas juga, untuk Emator sendiri juga. Oke, Michael, Siap. makin berkembang, tetap sukses, terus jadi yang terbaik, karena butuh butuh ada yang di permukaan sebagai ketong ukuran. Kadang kayak ketong pingin membangun sesuatu nih, supaya biar ketong lebih semangat, ada orang yang di depan supaya ketong bisa tahu kata ketong ini belum apa-apa. Kayak gitu. Dari Emator tetap maju. Teman-teman, kita tutup paling dengan hal-hal yang sederhana seperti biasa. Mau dapat uang, mau dapat industri, harus ada ekosistem. Mau dapat ekosistem, harus ada support system. Siap. Dan support system itu yang lain dari ketempung circle, kata teman-teman. Pilih teman-teman yang membangun. Pun, kalaupun ada teman-teman yang kritik kamu karya atau apa, pastikan bahwa dia memang niat baik untuk membangun si karya jadi lebih baik. Terima kasih udah ada Bapak, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Ada Pak Kobun, Michael dari Emator. Pak Kobun out. Stand above it, then I'm gonna make it nice, rise. Together we belong, and I'm standing by your side.